Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami, Dewan Penegak Ambalan Pancasila Pancarani, Pangkalan SMA Negeri 1 Babat. Dengan saya, Salafsyah Maulana Misbah, dan rekan saya, Devi Agustin Ramazana dan juga Ervina Nazwa Aulia. Pada pertemuan minggu ini, kami akan menjelaskan materi tentang navigasi darat dan kompas. Apa sih navigasi darat dan kompas itu? Navigasi darat. Navigasi darat adalah ilmu yang mempelajari cara seseorang menentukan suatu tempat dan memberikan bayangan medan, baik keadaan permukaan serta bentang alam dari bumi dengan bantuan minimal peta dan kompas. Beberapa media dasar navigasi darat adalah 1. Peta 2. Koordinat 3. Analisis peta 4. Kompas 5. Orientasi peta. Tujuan navigasi darat bertujuan untuk mengetahui posisi tempat berdiri dan posisi-posisi lain yang ingin diketahui di peta atau di permukaan bumi dan arah serta jarak yang diperlukan untuk mencapainya secara langsung atau tidak langsung melalui posisi-posisi antara melambung. Selain menggunakan alat-alat navigasi, kita juga dapat menentukan arah mata angin dengan tanda-tanda alam dan buatan. Tanda-tanda alam yaitu matahari, bulan, rasi bintang. Tanda-tanda buatan yaitu masjid, kuburan, dan membuat kompas sendiri dari jarum atau silet yang bermagnet dan diletakkan di atas permukaan air. Flora dan fauna. Tajuk pohon yang lebih lebat biasanya berada di sebelah barat. Lumut-lumutan Pamelia sp dan Polytrichum sp biasanya hidup lebih lebat pada bagian barat pohon. Tumbuhan pandan hutan biasanya cenderung condong ke arah timur. Sarang semut atau serangga biasanya terletak di sebelah barat pepohonan. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin. Fungsi kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat satu arah. Kompas dibedakan menjadi dua, yaitu kompas analog dan kompas digital. Kompas analog yaitu kompas yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kompas analog juga dibagi menjadi beberapa jenis. 1. Kompas lensa. Kompas lensa yaitu kompas yang dilengkapi dengan lensa reflektif yang berfungsi untuk mempermudah dalam pembacaannya. 2. Kompas bidik atau kompas prisma. Kompas bidik yaitu kompas yang berfungsi sebagai pembidik besar derajat pada sebuah medan untuk diproyeksikan dalam peta. 3. Kompas orientering atau kompas silva, yaitu kompas yang digunakan dalam orientasi atau perhitungan dan pembacaan peta secara langsung. Bagian-bagian dalam kompas antara lain: 1. Dial atau permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat dan huruf N, E, W, dan S. 2. Tutup dial. 3. Visir atau lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. 4. Kaca pembesar untuk melihat derajat kompas. 5. Jarum penunjuk. 6. Alat penggantung atau tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Cara menggunakan kompas bidik secara sederhana adalah sebagai berikut. 1. Letakkan kompas pada permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum kompas akan menunjuk arah utara magnet. 2. Bidik sasaran menggunakan visir melalui celah kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dia. 3. Jika visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 4. Jika sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang 30 derajat. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balin agar kita dapat kembali ke pangkalan jika tersesat dalam perjalanan. 6. Jika sasaran kurang dari 180 derajat, contoh 30 derajat sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. 7. Jika sasaran lebih dari 1800 derajat, contoh 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Sekian penjelasan materi navigasi darat dan kompas dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Stay safe and stay healthy. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya.